Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Pak Lizon, Munarman tidak mungkin terorisme, banyak temannya pejabat dan tokoh masyarakat. Munarman sudah dituntut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tuntutan pelaku terorisme. Tetapi Pak Lizon menyatakan tidak mungkin Pak Munarman ini teroris karena banyak temannya pejabat dan tokoh masyarakat. Melihat pernyataan Pak Lizon, banyak temannya pejabat dan tokoh masyarakat diduga lewat Munarman ini sudah banyak yang terpapar garis keras dari terorisme. Terutama Ketua KPK Firly Bahuri pada waktu Forum Pembela Islam demo di Monas, di mana Firly Bahuri berada di atas mobil komando Forum Pembela Islam. Padahal Forum Pembela Islam pendukung ISIS dan terorisme. Demikian juga Anies Baswedan, Gubernur DKI, yang suka baca buku tulisan Farid Othbah atau Tim Fatwa Majelis Ulama Indonesia, baru ditangkap Densus 88 terlibat terorisme dengan organisasi Jamaah Islamiyah. Demikian juga pernyataan mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Riyakudu, militer sudah terpapar garis keras 5%. Aparat sipil terpapar garis keras lebih dari 20%, karyawan swasta lebih 20%. Munarman ini pelaku garis keras dan terorisme sebagai intelektualnya sampai bisa mempengaruhi aparat negara dan militer. Munarman hanya seorang pengacara dan anggota Forum Pembela Islam sampai bisa berhubungan baik dengan pejabat tinggi negara dan para tokoh masyarakat. Pak Lizon hanya menyatakan Munarman teman baiknya, jadi Munarman tidak mungkin terlibat terorisme. Apa Pak Lizon teman baik Munarman sampai masalah rahasia pribadinya Pak Lizon tahu? Munarman sudah kuat pembuktiannya bahwa Munarman terpapar garis keras dan terorisme. Karena Densus 88 menuduh seseorang terpapar terorisme sudah didukung minimal 2 alat bukti, sedangkan modal Pak Lizon hanya menyatakan Munarman tidak mungkin teroris, hanya bermodal ngomong saja tanpa didukung minimal 2 alat bukti. Harapan saya Pak Lizon diduga sudah terpapar garis keras dan terorisme, pelakunya diawasi, perilakunya agar diawasi setiap langkah terkait dengan garis keras dan terorisme, dan juga sudah pernah menyatakan dia atas tindakan daripada Densus 88 ini menciptakan Islamofobia katanya, seakan-akan dia ingin melindungi para kelompok teroris tersebut daripada Densus 88 agar dibubarkan saja katanya. Sepertinya demikian dinyatakan. Dia tidak serah sama Densus 88 ini karena tindakannya bisa menimbulkan katanya Islamofobia. Jadi sebenarnya tidak perlu ada di Indonesia ini. Itulah saya lihat pernyataan daripada Pak Lizon ini. Jadi di mana Munarman ini katanya banyak temannya pejabat dan tokoh masyarakat, kata Pak Lizon. Berarti dia itu sudah banyak mempengaruhi aparat negara dan masyarakat yang terpapar garis keras atau terorisme tersebut. Di mana dia perlu diketahui bahwa dia hanya seorang daripada anggota daripada Forum Pembela Islam dan terorisme, bisa dia mempengaruhi aparat negara, pejabat negara untuk menjadi anggota terorisme tersebut. Banyak sekarang pejabat negara yang terpapar garis keras seperti kata Ria Mizar Riyakudu, katanya bahwa militer saja sudah ada 5% yang terpapar garis keras. Demikian juga
pejabat sipil negara sudah ada mencapai lebih 20% terpapar garis keras, dan juga masyarakat swasta juga sudah lebih dari 20%. Apalagi yang ada pernah buktinya terjadi, di mana Firly Bahuri ketua KPK pernah waktu berdemonstrasi FPI di depan Monas, di mana dia naik di mobil di atas mobil daripada mobil komando tersebut. Berarti menunjukkan kedekatannya kepada Forum Pembela Islam sebagai pendukung ISIS dan terorisme. Jadi harusnya hati-hati. Demikian juga Gubernur DKI, di mana dia suka baca buku Farid Khotbah yang baru ditangkap oleh Densus 88 sebagai komisi fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini semua sudah ditangkap dan juga sudah diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan jangan seperti Pak Lijon menyatakan Munarman tidak mungkin teroris. Hanya ngomong saja dia menyatakan, tanpa didukung minimal 2 alat bukti. Padahal kalau Densus 88 sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka, berarti dia sudah memenuhi unsur, minimal memenuhi 2 unsur alat bukti bahwa Munarman ini sebagai anggota teroris. Jadi harapan saya Pak Lijon diduga sudah terpapar garis keras dan terorisme. Perilakunya diawasi setiap langkah terkait dengan garis keras dan terorisme. Sekian dan terima kasih.